Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel. Untuk edisi yang ke-154 ini kita ingin melanjutkan pengenalan kita terkait dengan kebijakan publik eh, atau public policy. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan publik itu kalau dilihat dari segi eh, cara penyusunannya eh, itu ada dua ya. Yang pertama adalah eh, chaotic atau messy policy, dan yang kedua adalah need atau rasional policy. Ya. Nah, memang dua model kebijakan ini atau dua model penetapan kebijakan ini memang memiliki konsekuensi masing-masing. Bagaimana dijelaskan kemarin sedikit bahwa chaotic atau messy policy atau kebijakan yang eh, kacau atau yang amburadul katakanlah begitu, itu biasanya tidak berbasis kepada data, tidak berbasis kepada penelitian, dan tidak berbasis kepada catatan-catatan nasional. Nah, berbeda dengan need dan atau rasional policy. Kebijakan yang need atau rasional policy ini didasarkan kepada eviden, hasil penelitian, kemudian hasil pendalaman, kemudian hasil proses rasional, kemudian proses riset, dan sebagainya. Itu perbedaannya di situ. Nah, sekarang meskipun dua model pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan publik itu ada dua, namun demikian kedua-duanya tidak akan terlepas dari hierarki kebijakan itu sendiri. Nah, saat ini kita ingin menyampaikan terkait dengan hierarki dari kebijakan itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, yang namanya kebijakan itu adalah keputusan yang sudah diambil oleh policy maker atau yang pengambil kebijakan, apakah dilakukan atau tidak. Nah, to do or not to do. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika pimpinan kita atau policy maker itu sudah mengambil kebijakan bahwa itu dilakukan, itu adalah to do, nah, itu adalah diambil, maka kebijakan itu perlu dilakukan. Nah, terkait dengan eh, melaksanakan atau mengimplementasikan, nah, katakanlah begitu, mengimplementasikan kebijakan itu ada hierarkinya. Nah, menurut catatan kita dalam beberapa referensi itu disampaikan bahwa kebijakan itu levelnya paling tidak ada 5 ya, paling tidak itu ada 5. Eh, yang pertama adalah kebijakan itu sendiri ya, kebijakan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sub kebijakan, ya, sub kebijakan. Eh, yang kedua adalah sub kebijakan. Nah, dari kebijakan-kebijakan itu ya kemudian muncul beberapa sub kebijakan. Nah, di bawah sub kebijakan itu ada yang kita kenal dengan istilah program. Adalah istilahnya program. Nah, di bawah program itu ada yang namanya kegiatan. Nah, jadi ujung dari sebuah kebijakan ketika diputuskan untuk to do, untuk dilaksanakan atau untuk diimplementasikan itu adalah kegiatan. Ya. Nah, jadi di sini memang paling tidak itu melewati atau hierarkinya itu terdiri dari
4 level ya, 4 level. Yang pertama adalah kebijakan itu sendiri, kemudian yang kedua adalah sub kebijakan, kemudian yang ketiga itu adalah program, dan yang terakhir itu dikenal dengan istilah kegiatan. Nah, terkait dengan kegiatan ini, maka ini sudah tidak asing lagi bagi kawan-kawan, terutama adalah yang ASN atau aparatur sipil negara. Karena para aparatur sipil negara itu setiap tahunnya itu selalu melaksanakan kegiatan. Nah, kegiatan tahunan itu sudah disusun kalau di dalam istilahnya adalah RKAKL ya, rencana kegiatan dan anggaran kementerian atau lembaga. Demikian juga unit-unit kerja atau satuan kerja yang ada di seluruh Indonesia. Jadi setiap satuan kerja itu pasti menyusun yang namanya RKKL atau eh, rencana kerja dan anggaran, ya, rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga. Kita singkat dengan istilah RKKL. Nah, di dalam RKKL itu sudah dijabarkan terkait dengan programnya apa, kemudian kegiatannya apa. Nah, kegiatan-kegiatan itu di dalam RKKL itu lebih dikenal dengan istilah komponen, bahkan sampai ke subkomponen. Ya. Namun demikian, ujung dari sebuah kebijakan, eh, istilahnya ujung tombak lah ya, paling paling depan terkait dengan kebijakan itu sendiri, itu adalah kegiatan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh para aparatur sipil negara eh, yang berdasarkan kepada RKKL tadi, yaitu eh, rencana kegiatan dan anggaran, ya, rencana kegiatan dan anggaran kementerian lembaga, itu semua adalah dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yang diambil oleh policy maker, oleh pengambil kebijakan. Nah, eh, ketika policy maker atau pengambil kebijakan itu menetapkan bahwa kebijakan A ini yang saya ambil atau kebijakan B ini yang saya tetapkan, maka kebijakan A itu harus diimplementasikan dan dinyatakan di dalam RKKL tersebut. Mengapa? Karena kebijakan itu akan bisa dilakukan, akan bisa dilaksanakan manakala itu sudah tercantum di dalam rencana kegiatan dan anggaran kementerian atau lembaga. Nah, terkait dengan implementasi kebijakan ini yang meliputi hierarki tadi, yang ada 4 hierarki tadi ya, yaitu kebijakan, kemudian sub kebijakan, kemudian program, dan yang terakhir adalah kegiatan, maka untuk mengetahui apakah kebijakan itu berjalan dengan efektif atau efisien atau tidak, berjalan efektif, efisien atau tidak, maka di sini nanti akan bisa kita lihat melalui evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini biasanya oleh kementerian, oleh lembaga, itu dilakukan 1 tahun 1 kali. Yang dikenal dengan istilah laporan akuntansi kinerja. Nah, itu kinerja. Mengapa yang di eh, yang di yang disasar itu adalah laporan akuntansi kinerja, akuntabilitas kinerja, ya, laporan akuntabilitas kinerja, karena memang sebenarnya kebijakan itu bukan dinilai dari serapan anggaran, seberapa besar serapan anggarannya, akan tetapi dinilai seberapa efektif, seberapa efisien, kemudian seberapa dia tidak melanggar
nilai-nilai kemasyarakatan, ya. Kemudian seberapa besar dia tidak melanggar nilai-nilai atau ketetapan-ketetapan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kemudian kemarin kita kenal dengan istilah 5 rasionalitas dalam penyusunan kebijakan. Ya. Jadi penyusunan kebijakan itu kan ada 5 rasionalitas kemarin ya. Ada rasionalitas teknis ya atau technical rationality, kemudian ada yang rasionalitas ekonomi atau economic rationality, kemudian ada yang dikenal dengan istilah law rationality atau rasionalitas hukum, tata aturan, kemudian ada yang dikenal dengan istilah social rationality atau rasionalitas yang berbasis kepada nilai-nilai yang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, dan yang terakhir adalah substantif rationality, itu merupakan gabungan dari keempat rasionalitas tadi. Nah, terkait dengan apakah kebijakan itu sudah diimplementasikan dengan baik atau tidak, maka itu dilihat dari evaluasi yang kita lakukan di akhir tahun. Biasanya dikenal dengan istilah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi kalau misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan lembaga-lembaga yang lain, itu ketika menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka di situ bisa dilihat bahwa kebijakan ini berjalan efektif, efisien, taat aturan, atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, itu bisa dilihat dari 1 tahun laporan tersebut. Nah, eh, ketika kebijakan yang to do tadi, atau kebijakan yang diambil tadi, atau kebijakan yang ditetapkan tadi, kemudian sudah disusun kebijakannya, kemudian disusun programnya, kemudian sampai pada kegiatan yang terpapar atau yang tersirat atau yang tersurat atau yang termaktub atau yang tercatat di RKKL, maka pemenuhan terkait dengan hierarki kebijakan itu sudah dilaksanakan. Hanya saja terkait dengan efektivitas atau keberhasilan dari sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh policy maker, apakah itu berhasil atau tidak, itu bisa dilakukan dalam 1 tahun berjalan ya. Jadi misalnya tahun 2022, maka kita melihat, oh kebijakan ini ternyata berjalan dengan baik. Nah, kemudian di tahun 2023 juga begitu. Nah, nanti juga akan dilihat apakah kebijakan yang diambil berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu berhasil atau tidak, baik atau tidak, efektif atau tidak, maka itulah letak keberhasilan dari sebuah kebijakan. Nah, pada dasarnya kebijakan yang berbasis pada rasionalitas tadi, yang 5 rasionalitas tadi, atau yang kita kenal dengan istilah need atau rasional policy, itu akan lebih besar efisien dan efektifnya dan keberhasilannya dibanding dengan yang model seotik atau model messy policy. Mengapa demikian? Ya, saya kira sangat difahami bahwa ketika kita berbasis kepada need atau rasional policy, kalau kebijakan itu yang kita ambil, yang kita tetapkan, maka paling tidak dari segi akurasi data, kemudian dari segi implementasi, kemudian dari segi hasil evaluasi, itu paling tidak patokannya itu sudah benar, datanya sudah valid, kemudian kita sudah berbasis kepada tadi apakah dia itu efektif apa tidak, ekonomis apa tidak, secara teknis bisa dilakukan apa tidak, kemudian dia bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu oleh stakeholder atau tidak,
Kemudian apakah itu bertentangan dengan regulasi yang ada atau tidak. Nah, ketika penetapan policy berdasarkan eviden rasionalitas tadi, maka eh, kita sangat optimis, maka keberhasilan dari kebijakan itu sendiri akan bisa tercapai dengan maksimal. Barangkali demikian, sekali lagi, terkait dengan hierarki kebijakan publik atau policy, public policy, ini paling tidak ada 4 level, ada 4 hierarki atau 4 tingkatan ya. Yang pertama adalah kebijakan itu sendiri, kemudian yang kedua adalah sub kebijakan, kemudian yang ketiga adalah program, dan yang terakhir adalah kegiatan yang sudah tercantum atau ternyatakan atau termaktub di dalam RKKL atau yang kita kenal dengan istilah eh, rencana kegiatan dan anggaran kementerian lembaga. Kali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.